Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, salam budaya. Jumpa lagi dengan saya Sambung Oyot. Sekarang ini berada di area Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ini saya akan mereferensi berdasarkan ilmiah, bukan berdasarkan dongeng atau berdasarkan cocok logi, klinik dan lain sebagainya. Ini ada sebuah makam yang disepuhkan atau dikeramatkan. Di sini beliau diberi nama Mbah Cawis. Nah, ini nisan atau pato atau tengar atau ugernya terbuat dari kayu. Jadi sudah tidak valid, tidak ada bukti arkeolog sama sekali. Sudah bukan ilmiah. Mengenai nama mungkin bisa betul karena berdasarkan tutur tinular dari sebuah warga. Tapi mengenai sejarah silsilah dan lain sebagainya bisa dibelokkan. Oleh itu saya akan sedikit memberi gambaran. Kalau di sini sudah tidak ada bukti arkeologis, ya di sekitar cukup ini tidak ada bukti arkeologis, sudah modern sama sekali. Sudah tidak ada sama sekali. Dan di sini adalah pemakaman umum yang kesemuanya adalah kubur anyar, makam anyar. Tidak ada yang sepuh sama sekali. Nah, ini referensi saya yang pertama adalah tata letak. Nah, tata letak. Tata letak ini adalah sebuah bukit kecil, sebuah puncak bukit kecil. Di puncak bukit kecil atau orang kampung, warga kampung menamakan sebuah gumuk. Nah, hal-hal seperti ini di sebuah gumuk yang kecil ini umum mayoritas adalah tempat pepunden asli suku Jawa, entah itu untuk manembah atau untuk kubur Abu Layon dan sebagainya. Intinya adalah murni peradaban Jawa, karena orang Jawa itu sangat suka dengan keheningan, wening, hening, tenang. Jadi tempat seperti ini posisi di luar desa, sangat jauh dari desa, di sebuah bukit, di sebuah hutan kecil. Jadi ini kalau digandeng-gandengkan dengan sejarah atau cukup ini diklaim sebagai orang imigran dari negeri antah barantah atau negeri api atau negeri atas angin, sudah sangat melenceng. Yang kedua, area di sini penuh dengan pohon picus yang sangat tua, terutama beringin. Nah, ini persis seperti kesukaan pepunden Jawa, yaitu dalam memberi tenger suatu tempat itu pasti mengandung arti. Dan pohon beringin dalam pengertian orang Jawa itu bermakna sebagai pengayom dan pengayem, sebuah pemimpin yang bijak. Nah, dari dua referensi ini sudah jelas Mbah Cawis adalah punden asli orang Jawa. Tidak ada hubungannya sedikit pun dengan orang atas angin, orang negeri api, atau orang antah barantah. Saya tidak percaya dengan berbagai macam silsilah karena bisa dibuat, silsilah itu bisa dibuat. Nah, ini silsilah Mbah Cawis atau Sirojudin Panewu Pron Selokaton Kendal. Nah, ini dari keturunan Raden Rahmat Sunan Ampel dan keturunan Brawijaya V.
Nah, ini sudah digabung-gabung, wes ora genah. Terus langsung didominasi oleh ini lagi. Nah, ini nama Panewu itu ada di tahun 1800. Jadi nama Panewu, terus Penatus itu muncul di era Kanjeng Pangeran Diponegoro tahun 1825. Nah, di sini digabungkan dengan niki Marga Yahya. Nah, di sini terlihat tidak higienis, sudah tidak asli. Yahya ini loh. Nah, sini ada Abdul Hamid, Ki Haji Abdul Jabar, Jetis Pakis, Nasiruddin ini keturunan dari Mbah ini. Jadi Mbah Cawes nikah dengan Sopo keturunan Rengganis. Mas kalau ini tidak tahu saya. Nah, di sini kok ada bin Yahyanya ini yo. Ini Yahya yang mana? Kalau Yahya Pekalongan, wah ini tidak beres lah. Ki Ageng Mertogati Abi Syariah boh. Gak ngerti yang jelas. Kata Panewu atau Penatus itu muncul di era Pangeran Diponegoro. Kalau ini memang betul makam, berarti makam ini ya dianggap sudah tua memang, karena 1825 Masehi memang sudah tua. Nah ini, tapi saya harap masuknya ini loh, mbok yo jangan dimasukkan ke trah-trah natas angin. Yang asli ke Jawa saja gimana? Apa tidak bisa? Ya pastinya itu bisa. Nah itu kok sampai Trenggelnya kok banyak sekali, dari Trenggono kok terus ana Tumenggung Mangkurat. Tembung Mangkurat tuh era sehabis Sultan Agung 1645 mulai ada Mangkurat. Wah, nggak tahu ini, karena silsilah itu bisa dibuat sesuai dengan kepentingan si pembuat. Tapi kalau menurut saya yang utama, yang valid itu berdasarkan ilmiah arkeologis. Nah, kalau memang Mbah Cawes ini memang era Pangeran Diponegoro, berarti Mbah Cawes adalah dua peradaban. Jadi di sini dulu ada peradaban leluhur Jawa, terus di era Mbah Cawes atau di era Pangeran Diponegoro, mungkin daerah sini pernah digunakan sebagai basis perjuangan Mbah Cawes sebagai laskar Pangeran Diponegoro, itu bisa. Karena kalau melihat Panewu, yaitu pemimpin Laskar Sewu, itu era Pangeran Diponegoro. Jadi ada kemungkinan besar Mbah Cawes ini adalah salah satu pengikut Pangeran Diponegoro. Berarti beliau adalah seorang pejuang, dan beliau memanfaatkan keramat sebagai sumber daya juang dalam melawan VOC, sekaligus istilahnya tuh ngalah berkah dari pepunden leluhur yang ada di sini. Ya, saya narasinya seperti itu berdasarkan ilmiah, bukan berdasarkan klenik, terawang triwing, dongeng dan lain sebagainya. Dan saya sangat tidak percaya dengan adanya silsilah. Silsilah itu bisa dibuat berdasarkan kepentingan yang membuat silsilah. Nah, sejarah saja bisa dibolehkan berdasar kepentingan orang yang menulis sejarah, apalagi silsilah. Maka oleh itu saya pribadi sangat berpegang teguh pada sumber primer, yaitu diantaranya adalah bukti arkeologis, tata letak, dan data-data yang ditulis sejaman seperti Mbah Cawes. Jadi ada catatan, ada
ada saksinya, jadi catatan yang ada saksinya yang ditulis di zaman Mbah Cawis sendiri. Nah, itu. Jadi mulai saat ini saya mohon, marilah kita cerdas. Marilah kita menggunakan logika waras kita untuk menelusuri jejak-jejak leluhur pepunden kita, suku Jawa, bangsa Nusantara, negara Republik Indonesia. Jangan lagi kita mau dibodohi. Ingat, pergunakanlah logika waras kita. Kita sebagai bangsa Nusantara, bangsa besar, bangsa yang cerdas, yang pernah menguasai 3/4 dunia di era Pucang Sulo, di era Kalingga, di era Medang Mataram, di era Singosari, dan di era Majapahit Wilwatita. Oleh itu, saat ini yang secara logika realita waras, bangsa Nusantara negara Republik Indonesia sedang dijajah secara imperialis, secara budaya, logika kita dibodohkan, sehingga kita, saudara kita, banyak yang menjadi korban dogma. Orang yang terdogma otomatis akan mengikuti budaya dari dogma itu lahir atau berasal. Saya cukupkan sekian liputan saya ini, semoga bermanfaat, menambah wawasan, menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Indonesia Jaya, Pancasila abadi, Bhinneka Tunggal Ika, pilar bangsa. Saya Sambung Oyod mengucapkan salam budaya, Rahayu Sagung Dumadi.